dua. Kamilah datang dari persapa duka, kami menghibur orang semua. Suku Gorontalo yang juga menjadi nama sebuah provinsi memiliki keunikan tersendiri. Suku Gorontalo hidup dalam lingkungan keindahan alam Danau Limboto dan Teluk Tomini yang sangat indah dan tenang. Kondisi alam yang melingkungi suku Gorontalo melahirkan adat istiadat, tradisi dan kearifan budaya yang unik dan khas. Kebudayaan asli suku Gorontalo sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam. Suku Gorontalo hampir dapat dikatakan semuanya beragama Islam. Suku Gorontalo dalam keberadaannya dewasa ini mampu mengawinkan unsur adat dan agama Islam secara cantik. Masyarakat Gorontalo yang Islami tergambar jelas dalam adat istiadat dan perilaku keseharian suku Gorontalo. Lihat saja tradisi walimah, tradisi tahunan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, melahirkan tradisi dengan aneka khasana budaya yang amat menarik. Keindahan alam Danau Limboto dan aktivitas suku Gorontalo merupakan salah satu panorama yang akan membuat kita susah melupakan kebersahajaan suku Gorontalo. Ketinggian budaya terwujud dalam berbagai seni, budaya, dan pesta adat yang masih terjaga hingga saat ini. Ciri khas suku Gorontalo juga tidak bisa dipisahkan dari jagung. Suku Gorontalo terkenal petani jagung terbesar di Indonesia. Dalam suku-suku kali ini, saya ajak Anda menyusuri kepermainan alam, ketinggian budaya dan khasana sejarah suku Gorontalo. Di tengah malam duduk bahagia mati. Danau Limboto menjadi daya tarik dan kebanggaan orang Gorontalo. Keindahan Danau Limboto dapat saya lihat dari beberapa sudut kota. Kontur Gorontalo yang berbukit menguntungkan saya untuk dapat melihat Danau Limboto dari ketinggian. Saya juga dapat melihat Danau Limboto dari benteng Otanaha yang merupakan benteng bersejarah bagi masyarakat Gorontalo. Konon benteng ini menyimpan cerita sebagian perjalanan sejarah Gorontalo. Ternyata dari benteng Otanaha ini saya juga dapat melihat sebagian kota Gorontalo. Danau Limboto telah menjadi bagian tak terpisahkan dari detak kehidupan. Danau Limboto ini merupakan muara dari 4 sungai besar yang berhulu di Kabupaten Gorontalo. Kawasan Danau Limboto dikelilingi perbukitan. Danau Limboto bukan hanya menjadi simbol Gorontalo, tetapi juga memberikan sumber penghidupan terutama bagi suku Gorontalo yang hidup di sekitarnya. Pagi ini saya menikmati keindahan Danau Limboto. Pancaran sinar mentari dan hawa sejuk yang saya rasakan menambah kesempurnaan keindahan panorama Danau Limboto. Di sini kesibukan sudah terjadi sejak dini hari. Nelayan yang mencari ikan sudah mulai kembali merapat ke daratan. Jujur saja, saya sempat kaget ketika melihat nelayan yang sudah membawa berkarung-karung ikan hasil tangkapan. Danau
Danau Limboto ternyata masih memiliki potensi dalam budidaya ikan air tawar yang bisa menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar. Meski kini sebagian perairan danau sudah mulai mengalami kedangkalan. Saya jadi prihatin dan berpikir bagaimana jadinya masyarakat mencari nafkah jika air danau semakin dangkal. Malam-malam mencari, mulai menjaringnya pagi, subuh. Kurangnya diambil. Untuk menghilangkan rasa penasaran, saya pun berkeliling Danau Limboto dengan menggunakan perahu. Segar sekali rasanya menikmati udara pagi berkeliling Danau Limboto. Pak Ais yang mengemudikan perahu mengajak saya mampir ke tempat jaring keramba miliknya. Di sini sebagian warga membudidayakan ikan. Ada ikan nila, ikan mujair, dan juga ikan emas. Tiap pagi ikan-ikan ini diberi makan. Ikan nila. Menurut Pak Ais, setiap 3 bulan sekali ikan-ikannya ini dipanen. Dalam hati saya, Danau Limboto tidak hanya indah, Panennya berapa lama sekali? tapi juga memberikan berkah bagi orang-orang sekitarnya. Udah panen ya? Iya. Terbukti para nelayan bisa membawa karung-karung ikan saat ke daratan. Jadi dapat 300. 300 kilo. Iya. 3 bulan bisa 300 kilo. Selain mendapatkan ikan dari hasil budidaya, para nelayan juga menjaring udang liar yang ada di balik tanaman enceng gondok. Tanaman enceng gondok ternyata menjadi tempat favorit udang bersembunyi. Menurut Pak Alex, sang nelayan udang, menangkap udang ini untuk perjuangan dan butuh kesabaran. Baru ini ya. Berarti susah juga cari udang di Danau Limboto ini karena untuk 2 jam baru menghasilkan 1 ember ini. Lihat, 1 serak aja cuma baru dapat segitu. Ya Pak ya? Kilonya berapa Pak? 40.000 1 ember. 1 ember 40.000. Iya. Wow, udah ada yang beli tadi ya? Sekarang cari lagi. Iya. Tanah Gorontalo yang subur juga memberikan keberkahan masyarakat petani. Di sini, jagung menjadi komoditas unggulan. Jagung yang dihasilkan dari lahan perkebunan di provinsi ini merupakan jagung yang berkualitas tinggi dan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Gambia, dan Afrika Barat. Beruntung saya datang ke Gorontalo di saat panen jagung. Hamparan kuning seolah turut mewarnai perjalanan saya kali ini. Jadinya, di sepanjang mata memandang selalu dihiasi warna kuning jagung yang sedang dijemur. Mungkin inilah yang disebut Gorontalo sebagai lumbung jagung. Panen jagung memberikan kesibukan tambahan bagi kaum perempuan di sini. Karena mereka harus merontokkan biji-biji jagung. Lagi rontokin jagung ya? Iya Mbak. Mau ikutan dong. Boleh. Senangnya saya bisa ikut ibu-ibu ini merontokkan biji-biji jagung. Dijemur dulu ya. Nanti buat apa?
Dijual Bu. Iya. Oh, dijual. Jagung hasil panen dijual dengan berbagai macam versi. Ada yang dijual dalam keadaan basah dan juga dalam keadaan kering. Kita jalan-jalan lagi ya. Silakan, melemparkan pertanyaan ke Jamil. Ya, lemparkan. Iya. Dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Persoalan kualitas pendidikan di Indonesia Itu masih sangat kekurangan guru. itu penting untuk mengolah atau mengelola semua permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk kecelakaan itu hilang. Kekayaan semua bertelur mewarnai pesona budaya tenun di tanah air. Gaya tenun memperkenalkan gaya dan corak tenun dari tiap daerah. Saksikan Gaya Tenun setiap Senin pukul 11 di TVRI. Saluran pemersatu bangsa. Sekarang kita mau buat salah satu makanan khas Gorontalo namanya binte dilehuta. Dilehuta. Binte dilehuta itu bahan-bahannya apa aja Bu? Ini ada Keindahan dan kesuburan alam Gorontalo membawa rasa ingin tahu saya akan kuliner khas daerah ini. Ini Binte Dilehuta atau milu siram adalah salah satu makanan khas Gorontalo yang berbahan dasar semua jagung. ya Bu bahan-bahannya ya. Saya akhirnya pergi ke pondok Ibu Fatma untuk melihat proses pembuatan binte Dilehuta. Ini sesuai selera ya, kalau yang suka pedas. Iya. Berarti pedas. Iya, dicampur. Oh, ini diaduk. Iya. Saya bantu dulu. Aduk. Iya. Terus ini masukin udangnya. Oh, udang mentah. Udang mentah. Udang mentahnya dicampur. Ini udah diaduk juga. Iya. Berarti ini bintangnya jagungnya memang sudah dimasak dulu. Yang dimasak yang bahan matang itu jagungnya. Terus campuran itu yang mentah. Lagi dicampur dulu. Lalu jagungnya ini disiram begini kan namanya milu siram. Disiram jadi disakarkan. Wow. Diaduk Bu, itu saya salah lagi. Oh, pakai garam juga iya ya. Ininya. Wah, jadi bahan-bahannya segar ya? Iya. Udangnya kan masak. Iya. Oh, udangnya karena disiram dengan air panas jadi masak dengan sendirinya. Dia nggak usah perlu diaduk ini direbus lagi nggak perlu ya? Iya. Biar ditambah segar, ditambah jeruk. Jadi ini dia pembuatan binte dilehuta. Jadi nggak usah dimasak lagi karena sudah menggunakan air mendidih dan ikan-ikannya itu dengan sendirinya matang dan ini kayaknya seger banget dan jadi saya pengen cepat-cepat coba boleh. Ini sih udah segar ya. Kalau kurang asam, kurang lemon. Ini. Segar, dan emang masih bahan-bahannya masih
krius-krius jagungnya juga, terus ini udangnya, ada wangi-wangi kemanginya, enak banget ya. Dan ini selalu ada ya di setiap Pucuk Gorontalo ya. Iya. Kadang banyak menjual banyak. Kan khas makanan Gorontalo ya. Oke, coba yang ini. Ya lupa tuh. Aku tuh pokoknya udah tiap ini. Sisi Bu, lagi buat apa ini Bu? Lagi ada kerawang ini. Kerawang itu apa sih? Ini sulaman ya? Sulaman. Oh sulaman. Susah ya kayaknya ya, harus ikut apa, udah ada polanya atau gimana sih? Ada. Oh memang di ini sudah ada polanya. Kayaknya agak. Desa Buluta adalah desa penghasil kerajinan karawo yang menjadi salah satu kerajinan khas Gorontalo. Ini udah ada karena di sini kan. Saya pun bertemu sekumpulan ibu yang sedang membuat karawo sejak nenek moyang dulu. Nah, jadi untuk mengerjakan ini tidak harus menyita waktu yang seharian kerja di sini. Kita habis kerjakan kewajiban di rumah tangga dulu, habis nyuci, habis masak. Waktu kita yang masih tersisa ini kita gunakan untuk karawang. Menurut ibu-ibu ini, kerajinan karawo seperti iseng-iseng berhadiah karena dapat menambah penghasilan keluarga. Ini masukin ke sini. Ke sini. Ya. Baru lewat satu baris lagi. Ini masukin. Oh ini ke bawahnya. Waduh, kayaknya kalau untuk kerajinan kerawang ini memang harus butuh penglihatan yang sangat ekstra, karena saya baru coba beberapa benang aja udah pusing ya Bu ya. Itu harus sudah kebiasaan ya Bu ya. Memang kalau tidak biasa pusing. Iya pusing, saya udah pusing. Wah, bagus-bagus sekali hasil kerajinan para ibu ini. Sederhana, tapi menarik. Keteguhan masyarakat Gorontalo menjaga nilai seni dan budaya peninggalan nenek moyang dapat saya rasakan ketika melihat sekumpulan anak remaja yang sedang berlatih tari. Tari ini adalah tari marwas yang merupakan modifikasi dari tarian tradisional asli Gorontalo. Tari marwas bernuansa Melayu dan Islami. Memang unsur agamis tidak dapat dipisahkan dalam keseharian orang Gorontalo. Saya kagum melihat semangat para remaja ini berlatih tari. Nuansanya pun jadi berbeda karena mereka berlatih di rumah adat Bantayoko Dindi. Kamilah datang dari persata dusta, kami menghibur orang semua. Selain tarian, saya juga menikmati permainan
gambus dari seniman tunanetra Risno Ahaya. Risno Ahaya terkenal di Gorontalo. Tentu saja katanya Risno Ahaya yang seorang tunanetra ini menjadi satu-satunya pemain gambus yang ada di Gorontalo saat ini. Sambil bermain gambus, Risno juga melantunkan syair-syair pantun. Surabaya, biarlah lupa kain dan baju adusan, jangan lupa. Saya tidak mengerti sepenuhnya arti syair yang memakai bahasa Gorontalo. Tapi katanya syair-syair pantun ini mengajak para pendengarnya untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Risno juga mengajak kaum muda untuk tetap menjaga dan mencintai budaya peninggalan leluhur. Salah satu dari Jakarta, banyak penumpang turun kemari. Untuk cinta tidak mengapa adusan, bersoal cinta gampang dicari. Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nah, ini dia pemirsa, sayuran brokoli, 3 jamur. Rempah-rempah asli Indonesia mewujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 10.30 hanya di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Sehat tanpa umat. Halo, selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita akan bahas. Selamat pagi dokter. Program yang memberi paparan bermanfaat dari para narasumber terpercaya. Aku bakalan menarik ya buat orang pedofil, belum tentu. Sukses. Selamat pagi dokter. Tanggal Jumat pukul 9 hanya di TVRI. Selamat pagi dokter. Saat berjalan di desa Hepu Hulawa, mata saya tertuju pada satu rumah yang ada kerumunan orang. Dan ternyata di sini sedang ada ibu-ibu yang membuat kue apem bale. Kata ibu ini, kue apem bale dibuat untuk konsumsi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagum sekali saya melihat kegotong royongan para ibu ini. Ambil satu apem bale buat nanti Maulid ibu-ibu di sini, semuanya ketong royong. Enak. Ini lagi buat apa sih? Kok saya lihat di setiap rumah ada yang buat kayak gini. Bendera lah, nih seperti bendera. Sepertinya hari ini memang menjadi hari sibuk bagi warga desa Hepu Hulawa. Karena saya melihat di tiap rumah warga sibuk membuat tulangga. Tulangga adalah kerangka untuk merangkai makanan. Kalau saya lihat, seperti kerangka parsel. Memang menjadi ciri khas orang Gorontalo. Saat peringatan Maulid Nabi, mereka membuat tulangga yang diisi beraneka ragam makanan. Nah, tulangga yang sudah diisi makanan namanya walimah. Walimah diisi dengan rangkaian beraneka ragam makanan, mulai dari nasi, telur, dan kue keluar. Masjid Nurul Hayat yang hari ini menjadi tempat peringatan Maulid Nabi. Pagi-pagi warga sudah berbondong-bondong mengantarkan walimah. Wah, sangat beraneka ragam bentuk dan jenis makanan yang ada dalam walimah. Walimah-walimah ini diperuntukkan bagi warga yang berzikir di masjid.
hari menjelang peringatan Maulid, banyak warga yang datang ke masjid untuk berzikir. Di dalam masjid ada tempat yang sudah dihias untuk bulita atau tempat pemangku adat. Saya jadi penasaran ingin mengetahuinya lebih jelas. Kegiatan ini sudah sejak dari dahulu kala umum sejak Islam yang ada di Borneo. Jadi memang kegiatan ini memang sudah memang setiap tahun, setiap Maulid, dan sudah dari nenek moyang itu sudah dirasakan. Ya pantas kan saya melihat ada masyarakat yang datang juga membawa kisah atau walimah itu. Sebenarnya apa sih filosofi apa sih yang terkandung di dalam hantaran itu, Pak? Dalam itu ada Toyoko, walimah, pelanggan. Itu menandakan bahwa setiap tahun kita ini menikmati rezeki yang diturunkan oleh Allah. Malah dengan adanya kegiatan semacam ini dari umat itu bersyukur mengantarkan walimah pelanggan dengan Toyoko itu ke para pezikir. Itu semata-mata penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka zikir itu. Zikir itu banyak salawat Nabi dan banyak menyebut nama Allah, asma Allah. Itu semata-mata untuk benar-benar meresapi ajaran Islam itu sendiri dan semata-mata menyerahkan diri kepada Allah. Itu semua ahli zikir. Masyarakat kelurahan itu Mengikuti prosesi peringatan Maulid orang Gorontalo, mulai dari persiapannya, saya melihat adanya inkulturasi budaya dan agama. Saya kagum karena inkulturasi berjalan seiringan tanpa mengurangi makna satu sama lain. Saya jadi teringat falsafah hidup orang Gorontalo yang tertulis di rumah adat. Adati hula, hulao, musyarah, syarah hula, hulao, to Quran. Ternyata tulisan itu bukan hanya semboyan belaka. Sumatera